Jadi Allah ingatkan kita di setiap waktu. Waktu akan terasa lama ketika bagi yang menunggu, dan waktu itu akan terasa singkat ketika bagi yang menjalani. Bagaimana rasanya ketika kita bosan karena kita tunggu? Salah satu contoh ketika kita puasa, waktu berbuka itu kita tunggu. Ada kolak kita aduk-aduk, kolak aduk, tengok jam, itu lama. Tetapi ketika waktu itu kita jalani, kita isi dengan sesuatu hal yang positif, maka waktu itu tidak terasa. Maka waktu itu tak terasa, sebentar saja. Apalagi kita menjalaninya bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau ada seorang pasangan naik kereta, itu rasanya kalau ada jalan yang lebih jauh, kita akan cari jalan yang lebih jauh agar lama sampai ke rumah. Asik bercerita, tak terasa waktu itu cepat sekali berjalan. Tetapi ketika jauh, kita jalani sendiri, kita tunggu, tidak kita isi dengan hal-hal yang positif, maka dia akan terasa lama. Begitupun halnya ketika kita hari ini sekolah, duduk di bangku sekolah, ketika kita tunggu pasti lama. Tetapi ketika kita isi dengan pelajaran, asik kita dengan pelajaran, maka sebentar saja waktu itu berlalu. Karena survei membuktikan dalam sebuah acara Family 100, ketika ditanya apakah yang paling tinggi nilainya yang membuat seseorang itu bosan, ternyata survei membuktikan menunggu. Apalagi menunggu sesuatu yang tak pasti. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, kita harus gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Kenapa? Tidak ada hal yang paling membosankan. Tidak ada hal yang paling membosankan dalam hidup melainkan menunggu. Maka isi setiap waktu kita itu jangan kosong. Isi dengan hal yang positif. Maka ketika kita isi, hilang kejenuhan di antara kita semua. Karena ada sebuah ungkapan bijak mengatakan bahwa tidak ada beban yang paling berat di dunia ini kecuali beratnya menahan rindu. Berat sekali. Tidak ada beban yang paling berat di dunia ini kecuali beratnya menahan rindu. Dan tidak ada rindu yang paling menyakitkan kecuali rindu dengan orang yang sudah tiada. Apa informasi dan motivasi yang ingin kita sampaikan saat ini? Bahwa ujian yang terberat di seorang siswa, ujian yang paling berat bagi seorang pelajar adalah melawan rasa malas. Ujian yang paling malas bagi seorang siswa atau pelajar adalah malasnya kita untuk menuntut ilmu. Apa obatnya? Di saat perasaan malas itu datang, maka ingatlah, tataplah, bayangkan bahwa di setiap tetesan orang tua kita di bawah teriknya mentari pagi hari ini senantiasa menanti kapan kita berhasil. Orang tua berjuang untuk memperjuangkan sekolah kita. Tak peduli siang atau malam. Kadang-kadang mereka buat rumah besar, tetapi kadang-kadang mereka tak tidur di malam hari. Kenapa? Untuk berjuang demi kita, kesuksesan kita. Maka
Kadang-kadang ada perasaan malas sekali untuk belajar. Ada perasaan malas untuk sekolah. Itu wajar. Itu manusiawi. Karena kita punya pikiran. Tetapi di saat rasa malas itu datang, coba ingat. Bayangkan, tataplah wajah orang tua kita di saat mereka tidur. Lihatlah wajah-wajah lelah itu, yang telah lelah siang dan malam demi untuk memperjuangkan sekolah kita. Kenapa? Agar kita sukses. Jadi ketika malas itu datang, bayangkan setiap tetesan keringatnya pagi hari ini di bawah teriknya mentari, senantiasa nanti kapan kita berhasil. Karena dalam pandangan ulama mengatakan bahwa tidak ada beban yang paling berat di dunia ini kecuali beratnya menahan rindu. Dan rindu yang paling menyakitkan itu adalah rindu dengan orang yang sudah tiada. Jadi kalau orang tua kita sudah tiada, ada datang perasaan rindu, cukup sakit itu. Teringat kita bagaimana perjuangan ayah semasa hidup, teringat kita bagaimana perjuangan ibu semasa hidupnya, dan kenangan-kenangan itu akan terngiang di telinga kita, akan terngiang di pikiran kita. Tetapi apa boleh daya, rindu itu, setiap datangnya rindu itu pasti menyakitkan. Kenapa? Gak pernah kita bisa berjumpa lagi dengan mereka. Jadi selagi mereka masih ada, perjuangkan apa yang telah mereka perjuangkan untuk kita. Jangan sia-siakan mereka. Sakitnya melahirkan anak, dalam pandangan agama yang dikatakan bahwa sakitnya perut itu diobok-obok, sakitnya menanggung dunia ini, memang sakit melahirkan itu, seakan-akan dunia ini berhenti berputar. Tetapi jauh lebih sakit lagi bagi seorang ibu itu dikhianati oleh anak-anaknya. Dan termasuk pengkhianatan yang paling besar bagi seorang anak ketika disuruh sekolah tak mau sekolah, ketika disuruh sekolah pergi sekolah tetapi tak sampai ke sekolah, ketika disuruh ke sekolah dikasih uang jajan sampai di sekolah tak mau belajar. Maka kata Rasul, berbuat baiklah kamu terhadap ibu bapakmu agar buat baik anak-anakmu terhadapnya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan terhadap ayah dan ibu kita hari ini, 7 kali lipat bahkan 10 kali lipat yang Allah berikan kepada anak kita yang akan mereka lakukan untuk kita. Baik yang kita lakukan hari ini 10 kali lipat akan Allah baikkan anak-anak kita dalam berperilaku dan memperlakukan kita seperti apa. Maka ketika kita beranjak dan meyakini bahwa rukun iman yang ke-6, ada yang ingat apa rukun iman kita yang ke-6? Apa rukun iman kita yang ke-6? Yang besar suaranya. Ayo bapak-bapak yang di sini. Sudah beres. Rukun iman yang ke-6 apa? Bersih. Aduh sayang. Pegawai tak jadi nikah lagi. Balik ke TK ya. Informasi yang saya dengar ada di antara kita setelah tamat ada yang mau menikah. Apa rukun iman yang ke-6? Yang besar sentak 1, 2, 3. Apa rukun iman kita yang ke-6? Ya. Beriman kepada qada dan qadar. Baik segala sesuatu, baik dan buruknya itu datangnya dari Allah. Beranjak dari rukun iman yang ke-6 menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Ketika kita tahu
yakin bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan, maka nikmati setiap langkahnya. Orang bijak Bestari pernah mengingatkan bahwa langkah demi langkah memang harus kita lalui, walaupun itu benar atau salah. Tetapi kesalahan langkah harus kita hindari. Itulah dalam kehidupan kita. Tak boleh pasrah dengan keadaan. Ada usaha yang harus kita lakukan. Pun begitu juga dalam kehidupan kita, bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah bandingkan orang tua kita dengan orang tua orang lain. Jangan pernah bandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Apalagi iri dengan nikmat orang lain. Terlebih-lebih apalagi jangan sampai kita dengki dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Ketika kita ingin pintar, kita harus belajar. Jangan kita iri melihat kawan kita yang pintar. Jangan iri kita melihat kawan kita yang rankingnya tinggi. Bukan karena kedekatan dengan guru, bukan karena guru pilih kasih, tetapi ketika kita ingin pintar dan ingin ranking, kuncinya dalam syariat Islam. Ketika kita ingin pintar, kita harus belajar. Ketika ingin dapat ranking, belajarnya lebih. Kalau orang belajarnya 2 jam, kita 4 jam. Maka dalam sebuah ungkapan mengatakan bahwa ketika kita ingin jadi orang biasa, maka lakukan sebagaimana sesuatu itu secara biasa. Tetapi ketika kita ingin jadi orang hebat, lakukan hal-hal yang biasa dengan cara yang tak biasa. Kalau orang belajar 1 jam, kita 2 jam. Kalau orang 3 jam, kita bantu 4 jam. Itulah usaha. Maka ketika kita yakin dengan rukun iman yang ke-6, maka kita harus yakin pula bahwa kehidupan kita adalah perjalanan, bukan perbandingan. Di sekolah kita selesai sekolah, ambil raport, selesai ujian, tamat, selesai ujian. Tapi ujian kehidupan tidak akan pernah selesai. Dan ujian seseorang itu tak sama. Maka ketika seseorang diuji dengan kekurangan, itu menunjukkan bahwa mampukah dia bersabar atau tidak. Ketika seseorang diuji dengan sebuah kelebihan, maka dia mampu bersyukur atau tidak. Maka dalam sebuah pendapat ulama mengingatkan bahwa ketika seseorang merasa mulia dengan apa yang miliki, maka ia adalah orang yang rusak dirinya. Ketika kita merasa hina dengan kekurangan diri kita, maka dia juga orang yang rusak imannya. Maka hidup ini adalah ujian. Kita tinggal menjalani. Bahagia, mampukah kita bersyukur atau tidak? Susah, sulit, mampukah kita bersabar atau tidak? Karena pada hakikatnya kita semua adalah sama. Sama-sama manusia dari Adam dan Hawa, berasal dari surga. Maka tidak ada beda kita dengan yang lainnya. Maka dalam sebuah pandangan agama mengajarkan, mengingatkan kepada kita sabar dan syukur ini perlu dalam menjalani sesuatu. Setiap orang ada ujiannya, dan setiap ujian seseorang tak sama. Maka jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Apalagi iri, terlebih-lebih jangan sampai kita dengki. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa malaikat itu tak pernah salah, setan itu tak pernah benar. Tetapi kita manusia kadang benar dan kadang salah. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita
bahwa kita saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Maka saling ingat mengingatkan kita antara kawan satu dengan kawan yang lain. Jangan merasa sedih ketika kita tak punya kawan, tetapi sedihlah ketika kita banyak kawan, tak ada satupun yang mengingatkan kita untuk menjalani kebenaran. Untuk apa kawan kita banyak, bahkan sampai segudang, tetapi di saat kita butuh gudangnya kosong. Biarlah teman kita sedikit, walaupun itu cuma satu, tetapi di saat kita butuh, dia punya segudang cara untuk membantu. Maka jatuh itu perlu, agar kita tahu mana kawan kita yang tepuk tangan dan mana kawan kita yang mengulurkan tangan. Jadi kita saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ketika ada kawan yang salah, ingatkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa yang pertama, tidak ada beban yang paling berat kecuali beratnya menahan rindu. Dan rindu yang paling menyakitkan itu adalah rindu dengan orang yang sudah tiada. Jadi sebelum rindu yang berat dan menyakitkan itu datang, perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita. Jangan kecewakan kedua orang tua kita yang telah menitipkan harapan penuh terhadap kesuksesan kita. Hal yang terberat, ujian yang paling berat bagi seorang pelajar itu adalah melawan rasa malas. Dan obatnya adalah ketika rasa malas itu datang, bayangkan di setiap tetesan keringat orang tua kita di bawah perutnya mentari, senantiasa menanti kapan kita berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.